wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ihsan sehingga kita dapat hadir ke acara zikir akbar pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam kehadirat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Bismillah, kepada yang terhormat untuk guru-guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Syukri Yahya SAG, Ustadz Syarifuddin Az-Zikro, Kiai Haji Asep Saifullah MA, Khodimul Majelis Qalbun Salim, Ustadz Anwar Hadi, Ustadz Cecep, Ustadz Hamid Wijaya Kusuma, Haji Mansur, Haji Sanusi, Haji Rusmana, Haji Ujang, Haji Dedem Dailami, Ketua DKM Masjid Nurul Jihad, Pak RW Agus Kurniawan, Bapak RT Sofyan Kabir, Ustaz Sofyan, Ustazah Mumun, Ustazah Haji Rohimah, para ustazah dari berbagai majelis taklim ibu-ibu, para tokoh masyarakat, ibu-ibu jamaah, santri Qalbun Salim, serta seluruh jamaah zikir Qalbun Salim. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara pada zikir akbar pada pagi hari ini. Semoga kegiatan yang kita laksanakan menjadi wasilah turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita membuka acara zikir akbar kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu tausiah dari Ustadz Syarifuddin Az-Zikro. Kepada Ustadz Syarifuddin Az-Zikro dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya mujibat sa'ilin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa dinatal arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim, Kiai Haji Asep Saifullah MA dan Ibu Ustazah Hajah Mulyana SPD. Yang saya hormati guru kita yang sengaja diundang, Maqam Kiai Haji Syukri Ahmad Syukri, orang yang istiqomah, mudah-mudahan ilmunya manfaat, amin, buat kita semua. Beliau sehat walafiat, amin. Yang saya hormati Ustadz dari Lebak Wangi ini, subhanallah hadir. Yang saya hormati Bapak Ustadz Muhammad Hussein dari Al-Latif dan rombongannya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Ujang Karim, Bapak Haji Rusmana, ini yang dari Lebak Wangi ya, apa Parung ini? Iya, dari Parung, subhanallah ya. Yang saya hormati Bapak Haji Asep, ya, yang lagi diem bayang. Yang saya hormati DKM Arido, Bapak Sofyan Bewok. Yang saya hormati Dr. Andas Al-Mukarram Ustadz Dr. Majli. Yang saya hormati Al-Maqam Ustadz Abdullah Sajjad DKM Masjid Al-Barakah. Ini berapa DKM ada semua ini? Ya, DKM Masjid Nurul Jihad, Bapak Ustadz Haji Dedem Delami, Ustadz Anwar Hadi DKM Masjid At-Taubah, Bapak RT Sofyan Kabir, Bapak Komarudin, Bapak Sahid, Bapak Jaidi, Bapak apa lagi? Uci Sanusi dari Curug, subhanallah nyampe.
tumbenan dihadirin. Subhanallah, karena penutupan kata dia. Ya mudah-mudahan sih bukan bekasin, bukan. Amin ya rabbal alamin. Pak Jagor ya, subhanallah. Yang saya hormati Ibu Ustazah Mumun, Ibu Ustazah Haja Masfiah, Ibu Ustazah siapa lagi? Ya, Ibu Dede, Haja Dede, semua dah rombongannya dah. Orang-orang tua kita yang semua insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan menjelang Ramadan, kita masih istiqomah untuk berzikir. Amin ya rabbal. Ini nikmat yang sangat besar Ibu. Kata Kiai tadi penutupannya ini ya. Oh ya. Jadi kalau orang ngaji pembukaan sama penutupan kayak ngaji setahun. Amin apa Bu? Ya, ngaji pembukaan sama penutupan, pahalanya ngaji setahun kita. Yang repot mah yang penutupan orang datang itu. Jadi pembukaannya doang. Salawat beriring salam semoga terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Indahnya kita bersamakan dalam zikir karena mengingat kepada Allah. Tujuannya alhamdulillah bisa jadi ini juga tarhib Ramadan. Bapak Haji Mansur yang saya hormati baru naik. Tadi udah ada. Ya tadi turun dulu kali. Aduh, subhanallah ya. Jadi Ibu ini tarhib Ramadan, persiapan buat Ramadan. Mudah-mudahan siap semua Bu. Apa yang udah disiapin Bu? Sirop alhamdulillah 3 botol Ustad. Korma 2 box. Ikan asin ada, bukannya itu yang disiapin. Keimanannya, kenapa panggilan puasa itu buat orang-orang yang beriman. Makanya cerdas dulu kita dengar pernah ceramah Kiai MJ. Jadi ada tukang paya, tukang bakso, tukang somai. Kita manggil tukang paya, yang nyamperin tukang apa kira-kira? Bu, yang nyamperin tukang? Lah kalau tukang paya dipanggil diem baik, ngelonong baik, tukang paya budeg. Nah ini mananya orang ketika panggilan Ramadan dia nggak peduli, berarti muslim tapi budeg. Naudzubillah min. Luar biasa. Makanya tadi persiapan Ramadan dari sejak nisfu Sa'ban dari diajarin oleh ulama. Ada 2 kelompok manusia yang pada saat dia nisfu Sa'ban doanya nggak naik. Allah nggak terima. Siapa? Orang yang musyrik. Ya, wakana sahiran, punya ilmu sihir Bu. Ibu punya ilmu sihir nggak? Hah? Yang kalau dibacok orang mempan gitu? Kagak. Alhamdulillah. Nah ada kalau debus dipotong orang mempan itu sihir. Sunatullahnya manusia ketika digores minta tajam dia akan berdarah. Ketika batu kena dia akan lebam. Itu sunatullah. Kalau ada orang dibacok orang mempan berarti punya ilmu. Ibu dibacok mempan orang? Kalau orang kena mempan, Ustaz, orang kena. Alhamdulillah. Nah ini pertama sahir. Bahkan maaf musyrik kita. Sifat yang menduakan Allah, meyakini sesuatu bisa membedakan, maka Allah kalah dengan segala-galanya. Tapi kan di masyarakat masih terjadi Bu ya. Ibu dengar bulan tututit, apa yang kedengaran sama Ibu? Yakinnya apa? Nah, pantesan dia 3 hari di situ baik, pas orang mati begitu. Berarti kita percaya sama burung titutit. Berarti musik orang itu. Iya, kalau kita yakin dengan burung titutit luar biasa. Ono di Jatinegara tukang burung orang mati-mati sekarang. Padahal burung titutit dijualin sama dia. Tuh kadang begitu Ibu, itu yakin sama kita. Tangan kita gatal dapat apa? Duit, yakin banget itu. Padahal habis kena ular kali ya. Tapi yakin ke situ. Ada kupu-kupu, subhanallah. Ada tamu, sampai kiai kadang-kadang suka paham juga tuh, percaya juga. Lagi mandi, Abi ada tamu, gede apa kecil? Kecil ya, paling orang undang tahlil begitu ada. Kalau gede mah panggilan jauh kali begitu. Hati-hati. Jadi kita sirik kopi yang terjadi seperti langkah semut, kita nggak dengar, tapi itu yang berbahaya. Mudah-mudahan hilang semua orang sini orang begitu Bu ya. Orang-orang sini, orang sonono jauhan. Ya, pindahan dari sini. Itu luar biasa. Yang kedua, siapa orang yang tidak diterima doanya dari nisfu Sa'ban sampai Ramadan? Siapa? Qat'ir rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Bu, ada yang masih marah-marah? Ada. Masih ngomongin orang? Ada. Nih mulai sekarang berhenti ngomongin orang. Dari Sa'ban sampai Ramadan berhenti, jangan ngomongin orang. Apalagi Ramadan rawan banget. Bisa puasa kita gak diterima. Bu,
Sa'ban, Ramadan, dulu. Ntar mau ngomongin orang habis lebaran dah. Iya. Orang takut dosa berarti. Itu luar biasa. Marah-marahan nggak boleh. Bahkan apabila ada seorang muslim masih ada rasa dendam dalam dirinya kepada orang lain, pada saat nifus Sa'ban doanya nggak naik ke atas. Naudzubillah min. Tuh, karena ada orang kadang-kadang pengen marah sama orang. Ini luar biasa. Kalau nggak marah seharian palanya puyeng. Ya, ini mungkin bisa jadi tercipta dari tanah sengketa yang begini. Ya pengen marah kayak gitu. Ya, subhanallah, kan manusia karakternya beda-beda. Ada yang luar biasa orang betah di rumah ayam-ayaban we. Bermotor-motor sama temennya luar biasa, sama bestinya besti. Luar biasa, orang kalau udah besti luar biasa, Bu. Orang bisa dipisahin. Kemana-mana bertiga baik. Bener, Bu? Satu temannya orang jikir, orang ikut jikir dia. Jadi orang berangkat, gua orang berangkat juga dah. Begitu, besti. Udah bertiga kemana-mana kayak ban beca, orang bisa dipisahin. Bertiga kemana-mana aja luar biasa. Ini luar biasa. Orang yang kadang-kadang berangkat, orang betah di rumah. Kata ulama itu tercipta dari tanah longsor yang begitu. Pengen ngayah baik. Luar biasa. Ada yang ketiga pengen belanja baik. Itu tercipta dari tanah abang. Mudah-mudahan tadi perjalanan hidup kita tujuannya apa? Tahrib Ramadan. Ya, satu, kita hilangkan sifat menduakan Allah. Keduanya, kita jangan memutuskan silaturahim. Mudah-mudahan dengan majlis seperti ini yang tadi marah jadi baik, Bu ya. Makanya dekati, kenali orang itu, ternyata ya Rob, orang itu orang baik. Emang mukanya sih luar biasa galak, tapi udah ngobrolnya enak. Kan kadang-kadang kita ngelihat orang dari pisnya doang, Bu. Ada kita lagi nyapu, tetangga kita telak pinggang, dalam hati kita sombong nih orang begitu. Padahal orang tahu dia sakit pinggang. Kita mau orang paham, luar biasa. Makanya kita husnudzon. Kata Imam Ghazali, orang yang sifat husnudzonnya tinggi itulah orang yang akhlaknya mulia. Ya walaupun dalam kisah, iya Ustaz saya udah mohon maaf, tapi orang maafin saya. Apa kita dosa? Enggak, itu urusan dia dengan Allah, Bu ya. Apa kalau ketemu buang muka, kayak mukanya banyak baik. Itu luar biasa. Tujuannya apa? Ketika orang udah menyambung silaturahim, dari yang putus insya Allah menjadi kebaikan. Mudah-mudahan dengan hadis seperti ini tidak lain tidak bukan kita mencari ridha Allah. Saya mohon maaf lahir batin, Bu ya. Malam juga jam 1 baru pulang, ini suara gesrak banget. Kedua, hari ini ada 2 penutupan. Kata orang mah gaji tahunan Kiai. Ya harus datang ini mah. Satu di Pondok Cabe, nanti jam 10 saya di BSD. Jadi saya harus langsung jam 8 kan harus di baca KB ini. Jadi mohon Bu ya, penutupan ini mudah-mudahan saya hadir dari awal sampai akhirnya. Allah gak tahu kali ya, karena mau ada acara lagi begitu. Ya, amin ya Rabbal. Ya, mudah-mudahan berkah semua yang hadir, insya Allah berkah semua. Jikir nanti memegangkan kita bahwa kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tujuannya kita ingin selamat dunia akhirat pada saat masuk Ramadan. Wa hasil maqasidana wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Jobnya banyak banget ya. Silakan. Terima kasih kepada Ustadz Syarifuddin Az-Zikro atas tausiahnya terkait Tahrib Ramadan. Selanjutnya yaitu tausiah dari Kiai Haji Ahmad Syukri Yahya SAG kepada Kiai Haji Ahmad Syukri, dipersilahkan. Sallu ala Muhammad. Tafadhal Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, selamat jalan pada guru kita Bapak Syarifuddin Az-Zikro. Ma'assalamah. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalannya insyaallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بسنته إلى يوم الدين أما بعد وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Hadratil mukarramin wal mukarramat. Ini Masya Allah nyebutnya juga ngabsennya nggak bisa saya. Tadi lengkap banget. Khusul khusus akhi fillah pimpinan Pondok Pesantren Qalbun Salim Al-Ustadz Kiai Haji Asep Saifullah MA Mata'anallahu bituli hayati, dan yang baru saja meninggalkan kita Ustadz Syarifuddin Az-Zikro. Ini bukan orang-orang baru bagi saya, ya. Ini cuman karena disuruh mampir, kalau nggak begini nggak tahu di dalamnya ada apaan. Padahal tiap hari saya lewat, ya. Jadi nggak undangan yang nggak usah dijemput karena memang lewatnya sini. Ya, tidurnya di Bojong Sari, pulangnya kemari. Nah, di sini ada guru saya nih, termasuk orang tua Pak Haji Mansur, ya, teman bercanda dari saya datang kemari November tahun 92. Jadi baru berapa tahun? Udah banyak ya. 32 tahun yang lalu. Ustadz Dedem itu setiap hari juga saya lewatin. Terus lagi Pak Ustadz Majdi. Haji Majdi ya, orang dari apa namanya? Nurul Falah. Ya karena dulu saya mengawali di sini dari Pondok Pesantren Ulumul Quran. Jadi dengan Ustadz Edi almarhum kita mulai Iqra santri Kalong. Mungkin kalau ibu-ibu ada yang masih muda pernah ngaji juga dulu, ya, anak-anak yang pertama kali santri Kalong ada 360 dari Duren Mekar aja itu, ya, sampai ke sini. Dan jalannya juga masih tahun itu kayak gitu, jembatannya masih kayu kelapa sana, ya. Kalau lewat dari sebelah Blor itu sulit. Ya karena mau masuknya di Masjid Al-Mujahidin baru dibongkar tanahnya. Ya yang bisa naik itu hanya truk, sedan nggak bisa masuk. Lainnya jalan kaki. Ini mudah-mudahan semua yang saya jumpai hari ini pertemuan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya jamaah sekalian, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian sedikit pun di muka bumi ini juga pada diri kalian illa fi kitab. Semuanya udah dalam tulisan Allah. Min qabli an nabra'aha, sebelum diekspos, sebelum terjadi. Jadi dirinya saya di sini, ibu-ibu duduk di sana, semua jamaah di sini ngomongnya kita apa? Ini rahasia Allah. Ya, dalam catatan Allah tidak bergeser. Ya, wala yuhituna bi syai'in. Tidak ada yang bergerak berputar min ilmihi illa bima syaa, kecuali atas kehendak Allah. Yang paling beruntung kita ini, bergeraknya digerakkan oleh Allah yang kita mau. Namanya berdasarkan taufik dan hidayah. Jamaah, kalau kita sekedar ulang kembali, penduduk dunia ini sekarang 8 miliar lebih. Yang beragama Islam cuma 1,5 miliar, tidak sampai seperempatnya, nggak sampai seperapat. Berarti kalau ada bayi lahir, lebih dominan, lebih mungkin jadi orang Islam atau kafir? Kafir. Tapi kita beruntung, nggak mesen, nggak minta, lahir jadi orang Islam. Allah bisa saja jadikan kita ini tumbuhan, batu-batuan, hewan, ya, jadi apa saja terserah. Tapi hari ini kita dijadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani, jadi manusia, jadi makhluk terbaiknya Allah. Alhamdulillah. Udah gitu, ada bilang alhamdulillah saya nggak dilahirin di Palestina. Hari-hari dengerin bukan petasan, apaan? Bom, masya Allah. Ya, orang-orang di sana hari-hari bayangannya mati.
Cuman kita harus pikirin bahwa malaikat Israel di sono dengan malaikat Israel sini dia juga. Apa dengan di sono kena bom mati di sini enggak? Tetap aja bendera kuning di mana-mana aja ada. Enggak kena bom, enggak ngapa-ngapa. Ya. Ini jangan kita mengatakan bukan. Yang perlu kita syukuri apa? Sangat banyak. Sampai Allah nyatakan wa in ta'uddu nikmatallah la atusuha. Jangankan balas nikmat Allah, ngitung aja enggak bisa, begitu banyak. Lahirnya di Indonesia, alhamdulillah. Begitu lahir juga procot, diazanin, dikomatin. Jangan dianggap kebiasaan, cuman adat, bukan. Ini pilihan. Dipilih dari makhluk yang ada menjadi manusia. Dipilih lagi negerinya juga di sini. Aminan mutmainnah. Ya, negeri yang aman. Bahkan ini termasuk di surat An-Nahl, negeri kita masuk di dalamnya. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Ya, negerinya rogodan min kulli makan. Rezekinya di mana aja. Sampai Kus Plus bikin lagunya lagu surga. Ya, orang bilang tanah kita, Masya Allah, karena enak di surga tidur mulu. Ya, tanahnya diambil orang diem, diapain diem, Masya Allah. Orang-orang lain yang pada nikmatin keenakan di tidur di surga, Masya Allah. Ya, bukan lautan tapi kolam susu. Ya, tanahnya juga Masya Allah, tongkat dan batu jadi tongkat kayu jadi tanaman. Pohon singkong paling enak banget kan. Singkong digeletakin aja numbuh, walaupun kita nggak makan ubinya, daunnya, apanya aja jadi. Ini apa permintaan siapa? Kita nggak minta lahir di Indonesia, ya. Coba kalau orang dulu untuk beriman ketahuan mengucap la ilaha illallah, Siti Masito sekeluarga diapain? Direbus, ya, direbus gara-gara mengucap la ilaha. Sayyidina Bilal kedengeran oleh tuannya Umayyah mengucap la ilaha illallah, diapain? Ya diinjak, diseret, dipentang, ya digencetin batu, dijemur di bawah matahari, siang harinya malamnya diapain? Dicemeti, digebukin, nggak dikasih makan, cuman gara-gara ngucap la ilaha illallah. Begitu beratnya, tapi karena iman yakinnya kuat, yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah atau Allah Allah atau ahad ahad. Coba kalau kita digencet gitu keluar apaan? Keluar uger. Ya. Ini mulut kita sering, latahan kita ini kurang bagus. Kaget dikit aja bilang ada bujuk buneng. Ya kan? Apalagi ibu-ibu, ya, kebun binatang di absen. Nah, ini mestinya gimana? Harus dibiasakan kalimat thayyibah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kalimat thayyibah kita diangkat oleh Allah. Kalau yang naik ke atas ini kalimat thayyibah, yang turun juga kebaikan. Hujannya hujan kebaikan, anginnya angin kebaikan. Nah, kenapa? Di dalam dirinya ada khasyatullah, ada rasa takut kepada Allah. Terlalu banyak baiknya Allah terhadap kita. Ya, terlalu banyaknya kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Pilihan berkali-kali terus sampai sekarang. Ya, ada namanya Sumayyah, ya, ibunya dari siapa nih? Amr, bapaknya Yasir, 3 orang. Asalnya orang kaya, tapi karena waktu itu dia ditahan, akhirnya menjadi budak. Ketahuan mengucap la ilaha illallah. Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahidah dalam Islam. Ditombak kemaluannya, mau meninggal, bilang apa bilangnya? Fuztu warabil Ka'bah. Sungguh aku telah menang dengan Tuhannya Ka'bah. Ditombak, mati, mau matinya ngucap fuztu warabil. Kalau kita ngapa? Paling ngejerit, aduh. Ya, kenapa? Kalimat thayyibahnya belum nyampe ke dalam. Ya. Ini udah diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat 13, cerita tentang orang gunung yang masuk Islam. Qalatil a'rabu amanna, orang gunung setelah bersyahadat pada Nabi mengatakan amanna, kami telah beriman. Nabi diam. Tapi yang jawab siapa? Allah. Qul lam tu'minu, katakan ya Muhammad kepada mereka,
kalian semuanya belum beriman. Walakin kulu aslamna. Akan tetapi katakan kami baru masuk Islam. Ya. Jadi orang beriman waktu itu udah berbaiat pada Nabi masih dikatakan belum masuk Islam. Belum beriman, baru masuk Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum lagi iman masuk dalam diri kalian. Ini jamaah, karena Al-Qur'an isinya adalah hudan lil muttaqin. Jadi jangan dianggap itu cerita, dongeng atau ya kisah. Tetapi isinya adalah buat kita ini. Jangan-jangan kita dari lahir udah diazanin, dikomatin, belum beriman, baru masuk Islam. Ya, ada orang cakep lewat sini. Saya bilang gini, itu bini gua tuh, boleh nggak? Boleh. Nah, cuma ngaku doang. Masalahnya orang itu ngakuin nggak? Nah, lah orang ujuk-ujuk lewat kita bilang, no yang cakep bini gua no. Yang benar, oh iya, ya ngagulin. Tapi yang si perempuan yang lewat ini ngakuin nggak? Hari ini kata ngaku Allah Tuhan kami. Hati-hati, jangan-jangan Allah nggak ngakuin kita. Iya, ini aja sahabat udah jadi sahabat zaman Nabi, berbaiat pada Nabi, mengatakan amanna, kami telah beriman. Tapi Allah jawab, ya, kul lam tu'minu walakin kulu aslamna. Ini nasihat buat kita. Ya. Nah, mudah-mudahan iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita lihat tanda-tanda iman kita. Ini mohon maaf ini Ustadz. Asam uratnya naik. Berasa. Ya itu ya. Lagi ngerasain. Ya. Mohon maaf ya. Ya Bapak Ibu sekalian, berkali terus kita alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan lupa terus, ya. Apalagi kita di sini, ya qalbun salim. Ya nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini perlu, ya, sangat penting. Karena kita yang namanya manusia ini Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran, innahu kana zoluman jahula. Sungguhnya yang namanya manusia ini sifatnya zolum. Mubalaghah itu. Bukan zolim, tapi zolum. Artinya zolum apa nih? Kalau zolim itu aniaya, kalau zolum amat sangat aniaya. Yang dianiaya bukan orang lain. Siapa? Dirinya sendiri. Jahul, bukannya jahil. Kalau jahil bodoh. Tapi kalau jahul amat sangat bodoh. Yang dibodohin siapa? Dirinya sendiri. Apa? Kita ini jelas-jelas ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Giliran buat jasmani nggak usah diajarin, Pak. Walaupun tadi Ustadz Asep sudah mengatakan silakan yang ada di depannya dimakan. Ini simbolis sebagai tanda takzim, tahiyah buat kita. Ya, tapi kalau yang namanya perut kita nggak disuruh juga makan. Lapar cari makanan, haus cari air, sakit cari obat, rumah rusak panggil tukang, mobil motor kendaraan rusak bengkel. Ini buat jasmani. Bensin naik demo. Ya kan, Ramadan ini mulai ayam aja merangkak nih harganya. Kok naik? Mau Ramadan, latah banget udah. Ya, Masya Allah. Mau menjelang Ramadan apa-apa naik. Yang turun apaan? Ini jamaah sekalian. Ya, kita sering buat jasmani itu, padahal jasmani kita kata Allah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Yang artinya jasmani kita ini dari tanah, oleh tanah kembali lagi ke tanah. Maka yang dimakan oleh jasmani kita apaan? Tuh ada berapa macam tuh makanan kita makan. 4 jam masuk perut, mules, keluar kemana? Ke tanah lagi. Yang kita minum mau merah kuning hijau, mau manis asam asin nano segalanya, ya habis kita minum pipis keluar ke tanah lagi. Bajunya mau bagus mau jelek, mau dari bludru mau dari apa aja, semuanya kalau udah usang rusak dibuang jadi
Tanah. Ini bangunan kita yang dari tanah, dari besi, dari kayu, dari apa, macam-macam. Kena tsunami di Aceh. 10 menit semuanya mana? Kullu ma'alat turab. Ya, kata Nabi, a'maru ummati baina sittina was sab'in. Umatku umurnya antara 60 70. Lebih itu udah bonus. Ya. Pak Haji Mansur berapa sekarang? Tuh udah bonus. Udah lewat dari harganya tuh. Kalau saya baru masuk ini. 60 lebih setengah. Ya. Udah mulai antara 60 70. Ini sering kita belain mati-matian. Buat 60 70 tahun, Masya Allah. Begitu lahir tuh kadang-kadang orang tua udah mikirin buat sekolahnya di mana, apanya di mana, ya. Udah dipikirin buat kehidupannya. Buat jasmaninya, yang makanannya, minumannya, semuanya, sandang pangannya adalah tanah. Jadi kalau kita lihat ada orang pagi-pagi bangun tidur terus mandi dan sebagainya berangkat kerja, nyari duit. Ya, nyari apaan sebenarnya itu? Nyari tanah. Sikut-sikutan nama buat demi tanah. Kenapa? Belain mati. Ya. Kerja sampai Saudi. Sampai mana? Malaysia, kemana-mana. Masya Allah dapat duit. Ujung-ujungnya buat apaan? Habis buat begitu doang. Ini yang perlu kita pikirkan. Karena Al-Quran mengatakan zolum, dia zolim. Zolim sama siapa? Dirinya. Mana? Jasmaninya dibelain, sementara yang namanya rohani. Rohani ini sering nggak disebut. Bahkan kadang iseng kita nyebut rohani. Ya, rohnya doang tuh. Padahal kita ganteng, kita gimana pun dikatakan hebatnya karena rohaninya. Dulu ada namanya artis yang kenal ini, siapa namanya? Nika Ardila. Ya. Ya. Kenal ya? Nika, oh enggak, alhamdulillah. Kalau kenal kenalan di mana? Ya, cakep, suaranya enak, tapi kedengeran dia kecelakaan, mati. Ya, jangankan siapa yang pacarnya aja nggak mau nemenin, Mbak. Ibunya aja nggak mau ke kubur, ya kan? Orang tuanya nggak mau. Kenapa? Kecantikannya hilang gara-gara apaan? Rohaninya pergi. Dia nggak ada rohnya. Yang hari ini ruh ini merana. Badannya gemuk kayak saya gini, kayak Ustaz Syarifudin tadi gede. Jangan-jangan kalau rohnya nggak dipikirin, begeng. Ya, buktinya apa? Ini buktinya, ini mudah-mudahan yang di sini sehat semua ini. Karena Nabi sudah mengatakan iza ra'aitum rajulan ya'tadu ilal masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian bisa melihat orang bisa mondar-mandir bukan karena marbot. Ke masjid kok ringan banget, kata Nabi, fashhadu. Fashhadu ini persaksikan. Atau di arti yang lain, sumpahlah kamu menyaksikan orang ini bil iman, orang beriman. Ya, kalau di dunia ini orang anggap orang yang ke masjid itu orang yang nggak punya kerjaan, pengangguran, orang yang cemen, yang hidupnya susah, ya, yang hidupnya juga banyak kan dapat berkat doang. Nah, jarang masak di rumah karena bulan apalagi sekarang di bulan Ruah. Nah, bayangan orang kayak gitu. Padahal itu Nabi bilang fashhadu. Saksikan, sumpah kamu bahwasanya dia adalah orang beriman. Ini mudah-mudahan kita semuanya nih. Ya, pagi-pagi bukan ke pasar, bukan nyari duit, bukan bikin apa. Kumpul dipanggil sama Pak Kiai kita Pak Ustadz Asep untuk dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini jangan dianggap gemen-gemen. Kita lagi belain yang sifatnya apa nih? Ruh. Ruh ini ada awal, tidak ada akhir, makhluk abadi. Dia diciptakan oleh Allah 50.000 tahun sebelum ada alam semesta. Ruh kita bareng-bareng. Ya, dideklarasikan oleh Allah, alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka ruh kita sepakat semua, mau yang Islam mau kafir semuanya, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi kau lah Tuhan kami. Cuma lahir ke dunia ini macam-macam. Ya, ada yang terkesan mainannya, ada yang kena hartanya, ada yang kena negerinya. Nah, yang tadi saya katakan beruntung berkali-kali kita lahirnya di akhir zaman tapi beriman kepada Allah dan hari kemudian pada Nabi kita Muhammad SAW. Ini terbesar nikmat yang kadang-kadang kita merasa cemen jadi orang Islam, nggak merasa bangga. Kenapa?
Kita lihat coba di surat Al-Bayyinah, Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum, sungguhnya orang kafir, baik atau orang musyrik atau ahli kitab, yang penting dia tidak beriman pada Allah dan pada hari kemudian, kepada Nabi kita Muhammad SAW, mereka ini apa? Fi nari jahannam, penghuni sejati selamanya di dalam neraka, khalidina fiha. Kenapa kita iri sama orang kafir? Kenapa kita takut sama orang kafir? Ya, mereka ini dikatakan ulaika hum syarrul bariyah, sejeleknya makhluk yang Allah ciptakan. Dijadiin manusia, dijadiin tidak beriman kepada Allah, tidak syukur pada Allah, maka kata Allah syarrul bariyah, cacing, ulet, belatung, jelek, babi, tapi nggak ada dalam Al-Quran syarrul bariyah. Orang kafir yang dikatakan malah syarrul, sedangkan kita apa terusannya? Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum, Masya Allah, jazaum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Calon penghuni surga Aden, ya, di dalamnya mengalir sungai-sungai. Ya, kita capek-capek dikit capeknya, Pak, di penghujung hidup kita, apalagi yang umurnya udah mulai senja. Bukan berarti yang muda-muda gini, gue masih lama. Ini bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Pak Haji Mansur udah berapa orang yang diantarin ke makam? 200-an ya, malah bisa ribuan. Ya, kalau dengan urutannya mestinya saya nih, katanya gitu. Ya, saya berapa kali ini lagi mengantarin umur-umurnya, termasuk Pak Adi, anaknya baru 13 tahun. Kemarin nih dekat saya Pak Iwan, polisi, anaknya 16 tahun. Habis nengokin orang temannya di rumah sakit, ditelepon bapaknya, yang pulang, besok kamu sekolah. Iya ya, ini jam 10 udah mau pulang. Pulang dengan teman-teman anak sekolahnya, dia bawa motor sendiri. Ya, setengah kemudian bapaknya lagi jerejep begini, ada telepon, Pak Haji, jangan gusar. Ada apa? Putra antum. Kenapa? Antum bawa mobil aja. Nih saya share. Ya, di itu dekat Curug, Greenland. Datangin daerah sepi. Beradu motor. Meninggal, cuman nggak langsung di situ, tertunda sampai malam nisfu Sya'ban. Awalnya saya kira ini anak nakal karena meninggalnya ngetrek katanya gitu kan. Tapi begitu cerita dari orang tuanya, dia habis dijenguk dan sebagainya, bahkan meninggalnya pun di malam nisfu Sya'ban. Jadi dimandiin pada Isya, yang hadir hampir separuh sekolah. Hampir 300 orang siswa-siswi. Kepala sekolahnya, bahkan lurah Curug datang. Ya, takziah malam itu bareng-bareng, kita nyolatin malam jam 10 di makamin. Ya. Ini kalau ikut urutan kan mestinya bapaknya. Ya kan? Jangan bilang gini, oh masih muda, gak sakit. Mati itu gak mikirin sakit dulu, gak mesti tua dulu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Ya, ini yang perlu kita ini. Sedangkan kita ini lagi dikasih istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi bilang inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri Ramadan syahru ummati. Ibu-ibu nih hari-hari di pengajiannya pakai qasidahan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Luar biasa. Direnungkan. Ya, kita bisa dapat Rajab itu pilihan. Ya. Semua bulan punya Allah, semua hari punya Allah, semua yang ada punya. Ini Rasulullah awali dengan inna. Kata santri, inna ini harfu taukid, menunjukkan sungguh, sepertinya Allah bersumpah. Ya, Rajab syahrullah. Ya, inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran. Ini termasuk arbaatun hurum, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dihormati oleh Allah, diharamkan berperang. Ini udah lewat dari kita, Rajab. Ya, kata dalam sebuah hadis, Rajab itu bulan nanem. Sya'ban syahri, bulannya Rasulullah, bulan memelihara.
Sedangkan Ramadan syahrul ummati, bulan panen. Orang Parung bener-bener dikerjain itu. Ya, pokoknya kalau udah Rajab aja mulai dah. Tanah yang balak-balak semuanya dibabadin, dicekerin, diapain itu. Udah mulai taruh bibitnya. Ya. Itu pohon yang memang hanya ada di bulan Ramadan. Pohon apa? Timun suri. Iya nggak apa-apa, itu juga bagus. Cuman bukan maksudnya itu yang intinya. Rajab itu bulannya Allah. Maksudnya bulan tauhid. Bulan mengesahkan Allah, bukan hanya ucapan la ilaha illallah. Ini mumpung lagi saya ingat. Ada hadis di Tanqihul Qauli gini kan oleh Rasulullah SAW. Man qala la ilaha illallah wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin minal kabair. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang mengucap la ilaha illallah, lamnya dipanjangin, ya, di situ ada lam nafi bertemu dengan apa nih? Alif. Kalau dalam hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil, panjangin. Kenapa? Kalau dipanjangin kata Nabi, man qala wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin minal kabair. Allah hancurkan dari dirinya 4.000 dosa-dosa besarnya. Jadi jangan hanya asal bunyi. Ya, itu penting. Tujuannya memperbaiki makhraj kalimat la ilaha. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan oleh ulama, idzil khata'u fi dzalika yu'addi ila taghyiril makna. Salah ucap dalam bahasa Arab merubah arti, merubah makna, merubah maksud. Coba kalau kita bacanya la, dah, atau kadang-kadang kita bercanda, da ilah. Terusin. La-nya dipanjangin. Kalau pendek menjadi apa nih? Lamnya bukan lamun nafi tapi lamut taukid. Seperti wala saufa yutika, jangan pernah baca wala saufa yutika rabbuka fatardo. Salah. Wala saufa, lamnya Kenapa? Kalau kita baca panjang artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah, ini kadang kan kita zikir rame-rame, ya. Boleh bacanya cepat nggak apa-apa, tapi jangan lupa itu lamnya jangan sampai Sungguh ada Tuhan selain Allah, sama nggak? Lamnya dipendekin jadinya apa? Sungguh ada Tuhan selain Allah. Murtad kita dengan ucapan. Ya, jadi perbaikan ucapan, perbaikan hati, perbaikan perbuatan. Karena kalau orang yang tidak mengucap la ilaha illallah masih kafir. Ya, hanya baru ya ucapannya belum diucap. Seperti sekarang ya, paman Nabi sampai sekarang sengketa, artinya belum ada yang mengatakan karena turunnya ayat itu. Abu Thalib karena nggak pernah mengucap la ilaha illallah. Sampai Allah turunkan innaka la tahdi. Padahal dia pembela utama dalam Islam. Hari-hari Rasulullah disakiti. Dia di embargo, diapain saja, tapi ketika akhir hayatnya tidak mengucap la ilaha illallah maka digolongkan kafir. Orang mengucap la ilaha illallah fasih, hatinya tidak membenarkan. Perbuatannya bagus, sembahyang menabi, ngapain menabi? Ya, hari-hari bersama Nabi. Bahkan mengaku sebagai pembela Islam. Pernah bersyahadat, pernah, tapi hatinya menentang. Maka dia jadi siapa? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal. Abu Jahal. Nentang. Jelas dia kafir. Ayatnya gampang dikit, ayatnya cuma 2, innallazina kafaru. Tapi kalau munafik ayatnya 13. Ya. Wa minan nasi may yaqulu dan seterusnya. Ini penting, Bu, kita perbaiki iman kita. Ya, di bulan Rajab udah lewat tapi sekarang kita ingatkan kembali supaya ucapannya benar, hatinya jangan sampai menentang dalam agama ini. Sami'na wa ta'na, tau'an au karhan. Kita suka enggak suka. Makanya nih kalau ngikutin timun suri, kita udah nanam nih. Imannya kita lagi tanam. Udah. Tinggal bagaimana ngerawat ini. Tinggal dikit lagi. Dalam hitungan mungkin 11 hari atau 10 hari lagi. Ya, masuk Ramadan. Supaya tanaman kita ini, ya saya udah buktikan. Nanam timun suri. Nanam sendiri, pakai tangan-tangan sendiri. Bubuknya apanya semua. Dan ini hanya tumbuh di bulan Ramadan dan berbuah di Ramadan. Saya ambil bibit yang bagus-bagus, saya jemur, ya udah habis dicuci dijemur, bekas tanaman bulan Ramadan saya ulangin di bulan Syawal, saya tanam, gemuk, ya bunganya kembangnya itu banyak,
Masya Allah, dengan harapan bulan haji panen timun suri. Ternyata apa? Gemuk doang, gak ada sama sekali. Gemuk doang. Ternyata timun suri itu buat bulan Ramadan aja. Ya, nah ini kesempatan. Allah perlihatkan nanti di Ramadan itu apa yang nggak ada. Meja kita yang selama ini cuma ada ikan gesek sama sayur asem. Tapi giliran Ramadan sepertinya mau yang ada di warung dituang semua. Itu karena keberkahan. Sudah janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim. Amanu di bulan Rajab, wattaqau di bulan Sya'ban. Takwa ini artinya kesiapan diri sami'na wa ata'na. Mau besar mau kecil itu perintah, fardu atau sunnah. Orang kalau sudah bisa imannya naik, jangan yang fardu, yang sunnah-sunnah pun. Coba lihat, ya, tarawih itu sunnah. Masya Allah, hampir masjid-masjid dandanin semua, bahkan tambahin, ya, kanopi, ya, tambahin tenda, luar biasa, jamaahnya berkeluar-luar, ya. Nanti kesononya namanya pilihan, ya kan? Namanya pilihan itu bertahap sudah. Babak penyisihan, babak semifinal, nah giliran finalis, jamaahnya makin maju, ya kan? Ya, tadinya di awalnya sampai keluar-luar, nanti keluar-luar. Tapi kita bagaimana yang terpilih? Karena memang Al-Quran mengatakan wa qalilun minal akhirin, ya. Tadi kita baca surat Waqiah, wa qalilun minal akhirin, ya. Ini dari semua yang ada di Dumek aja nih, kalau masuk ke sini, Sadasep ya, itu bukan penuh lagi, nggak bisa, nggak ketampung. Ya, jangankan saya ke Dumek, satu RW kita aja di sini, ya, nggak muat. Ini padahal Masya Allah dari Curug nyampe, ya dari Parung nyampe, ya. Tapi memang pilihan, yang namanya pilihan yang terbaik. Ini saya ingin menekankan yang tadi itu, ya, selain iman ucapan, iman hati. Iman perbuatan, ya. Ini di bulan Sya'ban udah mulai dari Rajab kita tanam la ilaha illallah, benar kita benarkan dalam hati. Di Sya'ban ini syahri, bulannya Rasulullah, ya. Beliau sampai dikatakan dalam riwayat tidak ada puasa sunnah yang beliau lakukan sepenuh bulan Sya'ban. Sebelum turunnya ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, beliau full dari tanggal 1 sampai akhir bulan Sya'ban. Dikira oleh sahabat bahwasanya fardu puasa adalah bulan Sya'ban. Namun setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, faman syahida minkumus syahra falyasum. Itulah wajibnya tahun kedua Hijrah, bulan Sya'ban turunnya ayat ini. Maka sejak itu orang berpuasa, ya. Yang intinya nanti adalah bagaimana hasil puasa ini la'allakum tattaqun. Ini terpenting ini. Jadi jangan nanti tergiur dengan akhir Ramadan. Apa? Di sono di ujung dekat saya. Ngaduk dodol. Ya. Kita nggak mau nanyain dia puasa nggak itu. Udah sekarang kan soleh banget, udah belain orang-orang. Biarin dah orang-orang pada nggak bikin dodol, gue yang bikin, tapi nggak puasa. Ya Allah, siapa yang sengaja-ngajak meninggalkan Ramadan tanpa ada uzur, tidak bisa diganti bisaumid dahr, dengan puasa 1 tahun suntuk. 1 hari Ramadan kita sengaja tinggalkan, innalillah. Apalagi sampai sholatnya juga enggak. Yang mestinya kata orang tua kita dulu, Ramadan cuma sebulan, kita jadikan 11 bulan tempat usaha, Ramadan buat kita pakai semuanya hasilnya. Jangan justru malah Ramadan bikin kesibukan plus lagi. Masya Allah, bikin dagangan, bikin apa, bukan nggak boleh, tapi sebenarnya eman-eman sama umur, ya. Khawatir jangan begitu akhir Ramadan kita meninggal dalam keadaan apa? Orang-orang dapat Syawal ini peningkatan, minal aidin wal faizin, sukses kita. Tapi kalau Ramadannya kita pakai buat begitu gimana? Sayang, ya. Amal sunnah dibayar fardu, amal fardu berlipat ganda, ya. Orang tidurnya aja ibadah, ya. Coba, kan amal yang paling ikhlas tidur, ya. Mulai dari sahur, dia sholat subuh tidur, bangun-bangun johor, ntar habis itu dia ngayap bentar, asar ditidur lagi. Batal gak puasanya? Enggak batal, cuman aja kayak ula, tidur, ya. Habis umurnya, sayang, ya.
Apalagi kita yang udah ke atas umur ini, mudah-mudahan kita udah nggak kayak gitu lagi, nggak ngeliatin jam dulu. Nah, dulu pengen digeser itu, ya Allah. Ya, sekarang bagaimana, sisa tinggal 10 hari, masih ada Senin Kemis. Kalau kita mau puasa full moon nggak kuat, kita ambil Senin Kemisnya. Ya, boleh. Ya kalau kemarin Ayyamul Bidnya 3 hari, Minggu, Senin, Selasa kita puasa, bagus. Dalam rangka apa? Bagaimana sunnah Rasulullah hidup dalam kehidupan kita. Sehingga begitu masuk Ramadan, seperti kita ini sudah masuk ikan masuk air. Ya, kan ikan tuh kalau baru dibeli nggak langsung diempangin dulu. Di apa tuh namanya tuh? Digombangan. Ya, gombangan ditampung dulu. Begitu seger nanti baru. Begitu juga nih, digombangan dulu kita nih. Biar supaya nanti masuk Ramadan siap. Nah, terus jamaah sekalian, katanya kalau nasihat banyak-banyak nyelap. Dikit-dikit jadi bukit, banyak-banyak jadi minyak. Nah, ada pesan buat dari saya juga. Saya pernah, Pak Kiai saya udah meninggal di Sulawesi. Jadi dulu saya pernah di Gontor, terus melanjutkan tahfiz Quran di Sulawesi. Ustadz Edi tahun itu dia pulang, saya terusin lagi. Keluar bareng, masuk bareng. Jadi yang tahu ceritanya Ustadz Edi paling banyak, melebihi dari istrinya malah saya. Karena masuk jadi calon pelajarnya sampai jadi alumni bareng-bareng, bahkan dapat istrinya ini juga saya ikut berperan. Ya, dulu. Ya, ternyata beliau diambil duluan. Ya. Pernah kita di Sulawesi Selatan ada ijazah. Nah, ini nanti saya pesan mudah-mudahan bisa diambil, Kak. Amalannya amalan ringan dan ini amalan yang ya berat, itu tergantung kita ikhlas atau enggak. Mau ya? Jadi ibaratnya kita punya pisaunya tajam. Kita bisa motong apa aja. Ini sholat, puasa, zakat, haji, seluruh amal agama ini ibarat pisaunya. Ini yang saya mau kasih apaannya? Nah, batu asahannya. Jadi batu asahan itu kita punya banyak di rumah. Kok pisaunya pada pudul? Ya nggak pernah diasah. Nah, gitu. Jadi bukan batu asahannya nggak ada. Dan batu asahan juga sesuai dengan pisaunya. Kalau pisaunya bahannya kaleng, masa pakai gerinda? Karena bahannya baja, ya harus yang bagus. Ini jadi rangkuman, kata guru saya, rangkuman dari amalan Rasulullah. Ya, satu, gak usah dihafal, diamalin. Ya, satu kata Nabi apa nih? Tinggalkan dusta walau bercanda. Ringan ya? Karena pernah datang seorang sahabat pada Nabi, ja'a rajulun ila Rasulullah SAW yuridul Islam. Wa qala Nabi hal tu'ahiduni ala tarkil kazib? Qala bala. Falamma nataqa bi syahadatain wa yuridul insiraf minan Nabi wa qala ma ahwana ma talaba minni hadzal nabiyul karim. Ya, ada seorang ingin masuk Islam, begitu datang pada Nabi, Nabi cuma bilang gini, maukah kamu berjanji untuk meninggalkan dusta, meninggalkan bohong. Nah, di orang itu, iya siap, langsung di baiat, di syahadat. Setelah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, dia pergi. Lagi pergi di dalam hatinya ngomong, gampang banget jadi orang Islam ya. Cuma suruh ninggalin bohong, ninggalin dusta. Tetapi sahabat ini mikir terus. Biasanya kebaikan, banyak maksiat yang dilakukan, mungkin mencuri, membunuh, termasuk berzina. Andai kan saya masih melakukan ini amalan maksiat, kemudian saya berjumpa Nabi dan Nabi tanya, wahai saudaraku, kamu bohong nggak? In ajabtu bina'am faqad haqqo alaihil iqab. Wa in qultu billah faqad kadzabtu wa qad awwaltu ala nafsi wa ahadtu ala nabi ala tarkil kadzib. Kalau ditanya sama Nabi, kamu bohong nggak? Aku jawab apa? Aku jawab iya, maka aku berhak untuk dihukum. Kalau mencuri potong tangan, kalau berzina dirojam. Terus kalau aku bilang enggak, berarti aku sudah bohong. Sedangkan aku sudah sumpah pada diri dan berjanji pada Nabi untuk meninggalkan bohong. Ini kira-kira siap ya? Niatin. Karena ini Ramadan benar-benar enggak ada yang tahu kita puasa kecuali Allah. Ya, sampai nanti kalau masuk surga Ar-Rayyan ini, malaikat aja yang jaga enggak tahu siapa yang di dalam. Kenapa? Begitu rahasianya. Kata Nabi apa? Inni za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadziba walau kana mazihan. Aku berjanji
Aku menjadi penjamin, ya, dengan sebuah istana yang megah di tengah surga bagi orang yang mampu meninggalkan dusta walau bercanda. Nabi bercanda juga. Kata Nabi apa? Nek, nggak ada orang surga kayak gini. Nah, bohong nggak itu? Nabi bohong nggak? Nggak ada orang di surga gini. Neneknya nangis. Ya Nabi, saya udah rajin ngaji, udah apa? Kalau nggak ada buat apaan gitu kan? Kata Rasul apa? Iya, orang pakai nenek gini enggak, dipermak dulu. Dibalikin ke asalnya, usianya 33 tahun atau 30 tahun. Cantik lagi. Gitu. Nah, ini boleh kalau bentuknya kayak gitu. Seperti Sayyidina Ali tanya, kalau pagi hari kamu suka ngapain Ali? Ana uhibul fitan wa afirru minar rahmah. Pagi hari aku suka fitnah dan aku lari dari rahmat. Pas tanya, kenapa begitu ya Ali? Inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Sungguhnya istri-istrimu dan anakmu itu adalah maka pagi hari aku ciumin dua-duanya. Istrinya dicium kan suka fitnah berarti. Ya, itu bercanda. Bohong enggak? Enggak. Afiru minar rahmah, aku lari dari rahmat. Apa tuh? Ketika pagi hari turun hujan gede, ya lari saya. Hujan itu rahmat. Jadi lari dan bercanda, boleh kayak gitu. Ya, tapi kalau yang namanya ngakalin apa-apa, apalagi modal pelawak itu bohong. Insya Allah ya. Baru nomor 1. Nomor 2. Ya, hilangkan penyakit hati, yaitu dengki. Tadi gampang marah. Bawaannya pagi-pagi jangan ada kesel. Istri sama suami sama istri. Kita bayangin Nabi sahabatnya 124.000 radhiyallahu anhum semua. Itu hebat. Apa orang Arab itu baik-baik semua? Enggak. Al-Arabi asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu paling sengke. Paling susah kalau di jamaah tabligh kata orang Pakistan apa? Ada orang Pakistan 1 jadi amir, orang Indonesianya 100 bisa. Tapi kalau orang Arab 1, orang Pakistan 100 jadi amir buat ngatur-atur, susah. Itu saking susahnya orang Arab. Tapi Nabi diutus di sana di orang Arab. 124.000 radhiyallahu an. Masa kita ngadepin bini atau aja masalah mulu. Dari tahun jebot gitu kan. Lebih ini udah anak 5 masih berantem mulu kan. Ini mau Ramadan ya. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Caranya apa? Jangan ada dengki, iri, hasad ya. Pokoknya penyakit hati. Siap? Ya, niatin. Ya, namanya kita udah niat innamal a'malu. Ya, gue mah cuma niat aja tuh. Jangan. Itu mah tanda-tanda ogah. Ya. Ya, biar ini lagi satu lagi. Al-muharramat, perkara yang diharamkan, haram dilihat. Ini susah nih, saya aja sering. Ya, nih yang orang dilihat nih. Iya, dilihat cakep, nggak ada orang kiri kanan. Ditodong diliatin. Itu penyebabnya kita susah nangis tahajud itu di situ diantaranya tuh. Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu nih hianat mata kita. Naik motor mah tahu ke depan gini. Nah, atau dilihat di depannya. Aduh, bokong orang. Ya, yang namanya di jalanan. Ya, anggaplah rezeki ya. Habis kalau dimeremin ya nabrak. Ya kan, dilihatin terus dosa gimana? Alasan. Sebenarnya kembali ke hati masing-masing. Apa dapat makanan? Alhamdulillah rezeki. Walaupun di rumah sendiri nanya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal pulang dari mana-mana lihat kekep diangkat sajinya. Mi sini Mi. Ini makanan Umi yang bikin? Enggak, tadi tetangga yang ngasih. Yang belah mana? Belah ono. Oh, tahu. Jarang di masjid. Akhirnya kata gini, udah diterima alhamdulillah. Tolong dibuang aja ya. Ya khidmatin binatang aja. Kenapa? Ini orang enggak rajin saking demi menjaga apanya? Kebersihan. Orang sufi, ulama. Ya dibuang. Buang terus udah lama-lama tanya nih si suaminya. Mi, tadi dibuang mana Mi? Buang ke kali. Kali zaman dulu kan memang tempat kehidupan juga, ikan apa cuma banyak dari kali. Akhirnya apa? Mulai hari ini saya nggak akan makan ikan lagi. Takut apa? Takut ikannya yang makan kue itu. Sampai kayak gitunya. Mungkin kalau kita level itu belum nyampe ya. Belum nyampe minimal. Ketemu dompet di jalanan, rezeki pagi-pagi.
Itu orang yang kehilangan duit bilang apa? Sialan, gue sumpahin tuh yang jangan ya. Karena apa? Dakwatul mazlum la yurad. Doanya orang yang terzolimi nggak tertolak. Hati-hati. Kalau memang bukan hak kita udah jangan. Yang namanya rezeki nggak ketukar. Ada istilah orang bilang apa? Rezeki anjing nggak bakal dimakan kucing. Ya, rezeki kita walaupun udah di mulut, kalau bukan rezeki keluar lagi muntah. Kalau udah di kantong jatuh. Ya, tapi kalau memang dasar rezeki kita, saya ngeliatin hari Minggu ini nggak ada jadwal, nggak ada apa, tahu-tahu malah istri, Bi anterin ke gor Bi. Apa tuh kemarin Ustazah Halimah itu kan hujan-hujan Mi. Udah bilang, katanya Abi mau nisob. Iya tapi nggak ada temennya. Ya udah batalin aja. Harus saya anterin. Udah hari ini nggak ada jadwal. Sedang anak-anak ada yang mau dijenguk. Ini saya minta didoain. Ya, saya punya anak 7 meninggal, 1 yang terakhir. Uminya nyusul 40 hari. Terus saya beli paket A tuh dapatnya 5. Paham ya? Beli paket 1 dapatnya 5 bawaan. Bawaannya juga belajar semua. Jadi sekarang alhamdulillah 4 sudah nikah, 6 masih di pesantren seluruhnya. Dan yang anak kandung saya seluruhnya tahfiz Quran. Hafiz alim. Dan yang dari istri alumni Mesir 1, alumni Ulumul Quran putri. Dulu ya termasuk murid saya juga gitu. Yang ketiga di Muhammadiyah kelas 3 mau pengen jadi dokter katanya. Udah doa aja Neng, jangan ngeliatin Nabi. Ngeliatin Nabi mah gepeng. Loh, dia jadi dokter. Ya dokter daftarnya aja 200 juta. Ya, kalau saya bilangin keluarga saya bilang gini, jangan tadi ini anak orang katanya. Iya anak semut boleh anak orang. Tapi saya mengatakan perkataan orang tua kita dulu, banyak anak itu aja. Udah terbukti kan orang dulu pengalaman. Ustaz, saya 2 aja puyeng Ustaz. Ya kalau saya 10 enggak. Enggak beda, lebih parah. Cuman kita kembalikan apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Jadi ibu-ibu jangan pusing nih kayak anak saya di pesantren semua. Kemarin habis liburan, buat biaya pulang sama liburannya udah ketahuan. Besok pulang lagi nih menjelang Ramadan mau munggah nih atau yang Ramadan, ongkos lagi. Ntar Ramadan buat anunya bi THR, pada begitu semua. Koloknya sama, anak sendiri begitu, anak yang ini juga sama. Saya cuma ada Allah. Kata istri pelajaran udah 3 kali insya Allah bi belum ada jawaban. Ya karena kamu gak tawaju Mi. Kalau kamu tawaju insya Allah, Abi cuman kerannya aja. Jadi kita terima dengan senang hati. Allah pun senang ngelihat kita jadinya. Walau kita umat udah atuh aja puyeng, jangan mikirin anak, mikirin diri sendiri aja juga puyeng. Kerjain ya. Jadi husnuzon pertama tadi jangan dengki. Kemudian muharramat. Muharramat tuh banyak tuh yang didengar, yang diucap, diniatin, dilihat, dimakan. Kita latihan. Kalau memang bukan hak kita jangan. Supaya apa? Mata kita jadi tajam, kuping kita tajam. Orang dulu kan firasatnya tinggi. Gue perasaan gue nggak enak, lu jangan jalan dulu gitu kan. Kalau sekarang masya Allah ada anak muda lagi asik-asik main HP begini dicium kereta api ono dia di Depok. Ya. Karena apa? Firasatnya nggak ada. Kereta di depan mukanya ditabrak. Ya kalah. Kalah kan kekuatan kereta. Nah, terus yang terakhir kabair. Dosa-dosa besar. Dosa besar itu syirik. Durhaka orang tua, membunuh, berzina. Ada yang bilang kalau dosa besar sih kelihatannya Ustaz enakan Ustaz. Maksudnya lebih gampang. Kita insya Allah enggak dah. Jangan bilang begitu. Jangan bilang begitu. Itu tahun berapa kejadian anak pesantren perguruan tinggi Islam di Cilandak hari Idul Adha habis motong sapi pagi harinya, malam harinya motong orang. Sekeluarga dihabisin. Ya orangnya saya kenal sampai sekarang masih ada. Ditahan seumur hidup tapi sekarang udah dibebaskan. Ya waktu masih muda 20 tahun lebih. Artinya perkara dosa. Ini kan 4 nih. Niatkan. Ya, amantu billah untuk kita amalkan. 1 apa tadi? Enggak dihukum enggak bisa enggak apa-apa. Jangan dusta walau bercanda. 2 ya tinggal
Jadi bukan hanya kita nih menahan lapar dan dahaga, karena berkali Nabi menyatakan apa? Ya, man lam yada qaulaz zur wal amal bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan nista, keburukan dan melakukannya, maka Allah enggak berhajat dengan puasa kita. Tapi dengan kita jaga yang 4 ini, ya mudah-mudahan enggak usah perlihatkan ke siapa-siapa. Tapi boleh-boleh sekali. Saya ngelihat, pernah saya waktu di Banglor, ada seorang ulama Maulana Quraisy dengan bahasa Arab, saya diminta diterjemah. Ada satu di antaranya peristiwa Nabi Ibrahim. Wa iz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhil mauta. Nabi Ibrahim mau ngetes tentang amalan dia sebagai seorang dai, sebagai hamba Allah dan Khalilullah. Dia minta, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan mayit-mayit ini semua. Allah bilang, awalam tu'min? Ibrahim apa enggak percaya? Qala bala. Ya, lihat ma'inna qalbi. Agar apa nih? Menjadikan hatiku marem, mantep. Nih kita punya amalan 4. Coba dah. Yang diantaranya nanti terasa apa? Kemudahan rezeki. Karena ini amalan takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Urusan kita dimudahkan. Kita punya ibu-ibu punya urusan masing-masing banyak dan berat. Ya, diomongin lagi kadang-kadang lakinya udah nggak mau dengerin, dia juga berat masalahnya. Berantem bisa. Tapi kalau kita caranya mengadu kepada Allah dengan cara kita bersihkan diri kita seperti ini, ketakwaan kita naik. Ya, akhirnya nanti ngapain? Kita zikir gampang, baca Quran gampang, kita ngapain gampang, jadi ringan. Dan bawaannya sama orang, kita lagi mau kesel aja istighfar, astagfirullahaladzim. Akhirnya orang bilang gini, gue demen sama lu sekarang, kata lagi gitu. Ya, biasanya pagi-pagi udah ngerepek. Ini kok udah enggak, kenapa? Karena kita lagi jaga itu. Selain memang puasa, kita pengen yang 4. Nanti kalau ada ijazah berikutnya, kawannya dari ini, mudah-mudahan doain saya bisa ketemu lagi itu. Ya, jadi ini aja dulu, terimain ya. Nah, mudah-mudahan saya yang nyampaikan bisa mengamalkan dan yang mendengarkan semuanya. Demikian atas apa yang bisa saya sampaikan kesempatan pagi ini nih, saya mengatakan jazakumullah khair kepada guru kita nih, Akhifillah Ustadz Asep Saifullah. Ya, beliau sering ketemu ngeliat muka doang, nggak pernah ya. Jadi kayak jadi orang asing. Bang Breok juga paling ya, kalau wajah-wajah sini wajah yang sering saya lihat semua. Ya, mungkin ibu-ibunya karena wajahnya sama semua, saya nggak gitu tahu. Ya, demikian subhanallah wa bihamdih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah. Silakan MC. Terima kasih kepada Kiai Haji Ahmad Syukri Yahya atas tausiahnya. Semoga 4 amalan tersebut dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya salawat dan sedekah oleh akhuna Faza kepada hadirin yang pada hadirin mohon memberikan infak terbaiknya. Kepada akhuna Faza dipersilahkan. Sallallahu Rabbuna ala nuril